Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firdaus dalam program kesayangan kita semua, Ngeteh, ngobrol edukatif tentang hidup. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang perempuan, pasti perspektif dan makna perempuan itu berbeda untuk setiap orangnya gitu ya. Apalagi menyinggung dengan yang berkaitan dengan organisasi. Hari ini tema kita adalah perempuan dan organisasi. Kali ini kita berada di Bius Cafe, lokasi di Bangkok, bersama dengan narasumber kita, seorang perempuan. Beliau juga aktif di dunia organisasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Sunarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Ya, baik teman-teman, hari ini kita bakal bicara soal perempuan dan organisasi bersama dengan Mbak Ati gitu ya sapaannya. Baik, Mbak, kita berbicara terkait tema kita pada hari ini, yaitu perempuan dan organisasi. Berbicara tentang perempuan dulu deh, dari perspektif Mbak Ati. Perempuan itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya antara perempuan dengan laki-laki itu sama saja sebenarnya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang perempuan berarti kita berbicara tentang manusia gitu kan. Cuma mungkin memang ada batasan atau apa yang dimiliki oleh perempuan tidak dimiliki oleh laki-laki. Itu hanya sebaliknya. Iya, begitupun sebaliknya. Itu kalau berbicara perempuan dengan laki-laki dia mungkin sama-sama manusia gitu kan. Cuma kita ada yang namanya jenis gitu kan. Iya, ada iya. laki-laki, ada perempuan gitu. Ini hanya persoalan gender Mbak ya? Iya. Mbak Ati ini kan aktif di dunia organisasi. Seorang perempuan yang aktif di dunia organisasi. Kalau boleh tahu Mbak, sejak tahun berapa sih aktif di dunia organisasi? Aktif di dunia organisasi itu awalnya cuma ngikut-ngikut di tahun 2014 dan alhamdulillah masih aktif juga sampai sekarang meskipun mungkin sudah selesai tidak lagi di dunia dunia kuliah dan sebagainya. Di sekolah pun waktu SMP, SMA itu masih aktif juga. Jadi dari awal memang. Jadi dari tahun 2014 Mbak ya? Iya, kalau benar-benar seriusnya tahun 2014. Oh, dari 2014. Berarti sebelum di 2014 deh, itu kan sudah benar-benar masuk dunia organisasi. Sebelumnya apakah di bangku SMP atau SMA itu udah pernah join organisasi? Alhamdulillah sudah. Memang di SMP ikut salah satu organisasi. Di SMA juga dilanjutkan di sana. Jadi organisasinya awalnya kan pramuka. Oh iya. Kemudian itu berlanjut sampai di SMA dan juga masuk di organisasi pas kuliah. Baik, berarti kurang lebih sudah kita hitung aktifnya dari 2014, 2021, 7 tahun kurang lebih Mbak ya? Iya. 7 tahun. Nah, dalam masa 7 tahun berorganisasi yang aktif ini Mbak, atau ikut juga deh pas SMP, SMA gitu, selama Mbak pernah menggeluti dunia organisasi. Tentu sebagai perempuan itu berbeda dengan laki-laki ketika ikut organisasi. Kalau laki-laki contohnya nih Mbak, mungkin bebas jam keluarnya jam berapa aja gitu ya, nggak terlalu dibatasi meskipun ada beberapa yang dibatasi. Nah kalau perempuan itu hampir keseluruhan pasti dibatasi. Itu gimana Mbak? Karena memang di dunia maksudnya dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada perlakuan yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Persoalan kendala mungkin salah satu kendala, makanya kalau dalam organisasi itu betul-betul harus di teman-teman dalam satu organisasi itu harus saling memahami, menyesuaikan jadwalnya, misalnya ini bisanya kapan dan sebagainya, supaya teman-teman kita yang mau ikut organisasi itu tidak terbatas lagi pada persoalan itu. Jadi harus ada pemahaman kira-kira waktunya kapan dan sebagainya gitu. Oke, pernah nggak sih Mbak gara-gara organisasi itu dimarahin orang tua gitu? Misalnya karena nggak pernah jadi nggak ngebantu tugas orang tua di rumah dan lain sebagainya gitu? Kalau bilang pernah. Karena mungkin semangat yang tinggi ya, maunya organisasi, pokoknya dalam kehidupan sehari-hari organisasi itu yang dipentingkan. Tapi semakin karena pernah ditegur itu mulai berpikir, oh apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Supaya meskipun organisasi jalan, tugas kita sebagai seorang anak bagi perempuan itu jalan. Jadi kalau misalnya mau keluar, memang semua misalnya disuruh minta tolong cuci piring dulu misalnya kan, perempuan cuci piring dulu, jadi jangan ada kata tunggu, karena orang tua tuh pasti mereka akan menuntut juga kan, kok bisa belum dicuci langsung keluar dan segitu. Itu aja sih yang diminta tolong sama orang tua, itu silakan dikerja dulu, nanti setelah itu bisa izin, pasti diizin. Jadi nggak pernah ada penolakan kalau sudah melakukan tanggung jawab di rumah Mbak ya? Pernah nggak Mbak gara-gara ngurus kegiatan organisasi sampai mungkin
nggak pulang gitu. Oke, pernah itu tidak pulang, tapi di awal memang sudah izin. Jadi kalau misalnya kita ikut organisasi, batas waktunya misalnya kegiatan itu jam 5. Jadi memang harus dikomunikasikan sama orang tua saya, ada kegiatan seperti ini jam sekian. Kalaupun bermalam berarti harus ada penanggung jawab gitu kan. Kayak misalnya pembina yang hubungi orang tua misalnya dan sebagainya. Itu sih kalau ngatur waktu. Oke, tuh dengar tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang perempuan gitu ya, yang beralasan nggak bisa ikut organisasi karena sibuk bantuin orang tua di rumah dan lain sebagainya, ya kuncinya ya seperti bilang Mbak Ati tadi, dikomunikasikan baik-baik Mbak ya. Karena kalau sudah dikomunikasikan baik-baik, kita juga sudah mendapatkan kita sudah melakukan tanggung jawab kita di rumah, otomatis pasti kita juga akan mendapatkan izin dari orang tua kita seperti itu. Kita lanjut Mbak, terkait mengenai organisasi dan perempuan. Susah nggak Mbak ketika menjadi seorang perempuan harus mengurusi dunia organisasi? Kadang bahkan kalau misalnya laki-laki kurang, kadang perempuan itu mengcover kerjaan-kerjaan misalnya kayak harus bantu ngangkat kursi, harus bantu ngangkat meja dan lain sebagainya dalam organisasi. Ya, kalau itu pasti pernah dilakukan. Kalau bilang susah, sebenarnya ketika kita mengatakan bahwa organisasi ini memberikan kita hal kebaikan, dalam artian tidak sekedar capek saja dan sebagainya. Organisasi kan juga banyak kan, jadi pastilah ada manfaatnya. Di situ kita bisa belajar tentang koordinasi seperti apa, memahami seseorang itu seperti apa dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kalau bilang susah, semua orang pasti pernah merasakan susah, tapi dinikmatin saja lah. Dinikmatin saja, baik. Ya. Baik Mbak, saya menangkap ada poin tadi bahwa Mbak mengatakan ada baiknya di organisasi, berarti ada impact-nya untuk kita. Apakah itu berimpact baik untuk Mbak di luar kehidupan nyata, dampak yang didapatkan dari organisasi itu? Alhamdulillah sejauh ini organisasi, kalau kita betul-betul mendalam yang namanya organisasi itu, pasti kita dapat manfaatnya lah. Misalnya kita di pelajar lah, ada pramuka misalnya, kita di situ kan belajar tentang kemandirian. Kalau betul-betul kita bukan hanya mau sekedar ada, tapi juga paham bahwa ternyata di pramuka misalnya kita belajar tentang mandiri, mengatur seseorang itu seperti apa, mengatur sebuah kelompok itu seperti apa. Itu sih rata-rata. Sulit nggak Mbak ketika berbeda pendapat dengan banyaknya kepala yang ada dalam sebuah organisasi untuk kemudian itu dijadikan satu rumusan yang sama untuk menjalankan satu tujuan, kan gitu tuh intinya organisasi. Beda-beda semua isi kepalanya, intinya nanti bakal ada satu titik temunya, nah itu yang bakal dijalanin. Susah nggak ketemu titik temu seperti itu tuh? Ada yang seperti itu, memang kita perlu tapi dalam sebuah organisasi itu memang kan banyak orangnya. Jadi betul-betul yang harus kita ambil adalah mana yang betul-betul membutuhkan gitu. Pada saat kondisi organisasi saat itu apakah dibutuhkan atau tidak, berarti itu yang harus kita pilih. Berarti harus ada yang namanya sikap legowo lah. Legowo menerima pendapat orang lain seperti apa. Itu disesuaikan dengan kondisinya. Mbak, kecenderungan yang sering terjadi sebagai seorang perempuan yang aktif dalam dunia organisasi adalah aspirasi mereka yang kurang didengar. Itu kecenderungan yang sering terjadi, yang pernah saya lihat, yang pernah saya alami. Jarang sekali orang kayak mempertimbangkan pendapat perempuan karena ngomong apa sih kayak gitu. Contoh misalnya itu, gimana sih Mbak nanggepinnya? Kalau seperti itu sebenarnya yang harus kita pahamkan juga si laki-lakinya dalam sebuah organisasi itu kan, yang harus dilihat apakah pendapat si perempuan ini memang sesuai dengan temanya kita atau permasalahan atau solusi yang ditawarkan dan sebagainya. Jadi harus memang perempuan juga punya wawasan yang luas supaya ketika rapat itu misalnya membahas suatu masalah itu kita bisa betul-betul ternyata ngena solusi yang kita kasih gitu kan. Bukan hanya sekedar berbicara saja, tapi betul-betul ngena dengan masalah yang dihadapi. Itu aja. Oke, itu berbicara terkait mengenai kalau misalnya laki-lakinya yang nggak paham. Kalau misalnya satu gender nih, perempuan juga misalnya nggak paham. Contoh, si teman Mbak misalnya bilang, nggak usah lah nyampein pendapat gitu, gak bakal didengar juga. Kita ngomong apaan sih? Kita juga nanti nggak bisa ngelakuinnya gitu. Itu gimana Mbak? Kalau itu, kalau menurut saya itu harus tetap dikeluarkan apa yang menjadi ide kita. Kan sesama perempuan itu yang harus saling mendukung gitu. Sesamanya harus kira-kira seperti apa. Memang harus dibuatkan ketika ada rapat
ketika ada kegiatan perempuan itu harus melek dengan kondisi gitu, bukan hanya terfokus pada oh ada masalah seperti ini tapi tidak mau mencari tahu kan. Biasa ada seperti itu, ada masalah kemudian hanya memikirkan oh masalah apa sih dan sebagainya, dia tidak pernah memikirkan kenapa dan mengapa dan apa solusinya kira-kira. Jadi memang harus memperbanyak pengetahuan lagi seperti itu. Menarik ya berbicara tentang perempuan dan organisasi, teman-teman. Tadi kita udah bicara panjang lebar bagaimana peran perempuan di organisasi dan sebagainya gitu ya. Bagaimana dengan dalam sebuah organisasi kan pasti ada ketua atau pemimpinnya gitu ya Mbak ya. Bagaimana dengan posisi seorang organisasi yang dipimpin oleh seorang perempuan? Apakah layak, pantas, atau Mbak punya pandangan tersendiri perempuan seperti apa sih sebenarnya yang benar-benar cocok untuk jadi ketua misalnya? Karena pasti mimpin yang laki-laki juga kan Mbak. Ini itu gimana Mbak? Terlepas dari apakah dia perempuan atau laki-laki, saya pikir itu dilihat dari apakah dia mampu atau tidak. Nah ini kan karena memang banyak yang baru nanti lihat oh perempuan calonnya ini tidak usah dipilih. Kita tidak pernah mau memikirkan bagaimana sih sosok calon ketua ini, bagaimana pemikirannya, bagaimana kira-kira visi misinya, bagaimana dengan biografi atau kepemimpinannya sebelumnya. Kalau misalnya ternyata bagus, mengapa tidak? Gitu kan? Jangan fokus ketua itu harusnya laki-laki, tapi perempuan pun bisa. Dengan catatan kita harus lihat juga gimana karirnya kan, sepanjang karirnya itu kira-kira memang berpengaruh atau tidak dalam sebuah organisasi. Itu sih. Tuh dengerin tuh teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin gitu ya Mbak ya dalam sebuah organisasi. Bisa kalau dia layak, pemikirannya bagus, apalagi rekam jejak karirnya itu baik, maka ya kenapa tidak? Karena siapapun dia ya dia berhak karena dia layak dan dia mampu gitu teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa teman-teman yang perempuan hari ini teman-teman tidak layak dan tidak pantas gitu. Justru karena ini dunia organisasi, inilah ajang untuk kita memataskan diri gitu ya Mbak ya. Ajang untuk memataskan diri dan inilah tempat kita belajar gitu kan Mbak. Iya. Nah gitu teman-teman. Terakhir Mbak, sebagai penutup kita pada perjumpaan hari ini pembicaraan yang menarik sekali. Saya pikir ini ngobrol 2 hari pun nggak bakal selesai gitu ya. Jadi pesan untuk para aktivis perempuan yang ada di luar sana yang saat ini menggeluti dunia organisasi supaya mereka tetap semangat berorganisasi dan tentu mereka tidak melupakan tanggung jawab mereka, dan yang paling penting juga mereka tidak mengabaikan kewajiban mereka sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa. Silakan Mbak. Oke, pesan saya, perempuan dengan laki-laki itu sebenarnya sama derajatnya di mata Allah. Bukankah Allah mengatakan bahwa yang membedakan seseorang itu siapa yang akan berhak masuk surga dan sebagainya itu tergantung dari amalannya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa si laki-laki aja atau si perempuan. Perempuan itu sebenarnya orang yang tangguh. Kenapa saya bilang tangguh? Karena ketika seseorang itu bisa mengatur keluarga misalnya atau tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, ibu dan sebagainya, kemudian bisa aktif dalam organisasi, itu perempuan tangguh yang luar biasa. Jadi perempuan itu tidak boleh takut untuk yang namanya ikut berorganisasi. Kalau misalnya persoalan waktunya misalnya itu bisa dikomunikasikan dengan teman-teman dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi intinya jangan takut untuk berorganisasi. Organisasi itu harus ada perempuannya juga. Kenapa? Karena yang namanya perempuan organisasi itu harus ada dua kan. Kayak laki-laki itu identik dengan akal dan perempuan itu identik dengan hati atau perasaan. Ini yang harus seharusnya kalau dua ini bisa berjalan, maka baguslah sebuah organisasi itu. Kenapa? Karena ada dua pandangan gitu dalam mengelola organisasi itu. Jadi jangan pernah takut untuk berorganisasi. Yang penting adalah silahkan dilaksanakan kewajibannya, kemudian laksanakan aktivitas organisasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Mbak Ati atas waktu yang telah diluangkan, sudah bersedia main-main di program kita ya gitu, di Tajudin Official. Baik teman-teman, kembali kita di penghujung program kita pada hari ini. Ingat bahwa kata Mbak Ati tadi, perempuan itu adalah makhluk yang tangguh, dan perempuan yang aktif di dunia organisasi dan mampu menjalankan segala aktivitasnya dengan baik, dengan teratur gitu ya, tidak melupakan tanggung jawab dan tugas-tugasnya yang lain, kamu itu spesial gitu ya. Terima kasih, saya Firdaus pamit undur diri. Nuhun wal qalam yauma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.